Shalom saudara, senang berjumpa kembali di hari ini, hari sukacita yang dijadikan Tuhan bagi kita sekalian. Saya mengajak saudara untuk melihat Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Dikatakan di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang yang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui cerita yang kita baca, hari ini kita akan menggali sebuah pelajaran penting tentang sebuah tema, yaitu migrasi. Migrasi mempunyai arti harfiah, yaitu perpindahan lokasi, sebuah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Namun pembahasan kita kali ini adalah migrasi dalam makna kiasan atau dapat dikatakan sebagai makna rohaninya, saudara. Apakah makna dari migrasi khususnya menurut firman Tuhan? Betul, bermigrasi berarti melakukan perpindahan lokasi. Namun perpindahan yang dimaksudkan di sini bukanlah sekedar perpindahan lokasi, melainkan juga perpindahan posisi, saudara. Nah, ketika kita mampu memaknai arti dan makna migrasi sebagai perpindahan lokasi dan posisi, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah perubahan yang juga mencakup perubahan secara postur atau bentuk tubuh yang bermakna perubahan karakter atau perubahan hidup. Sama seperti manusia yang mengalami pertumbuhan, maka kita juga dapat melihat terjadinya perubahan postur tubuh. Postur bayi tentu berbeda dengan postur remaja, dan postur remaja tentu berbeda dengan postur orang dewasa. Demikian pula dengan kehidupan kita masing-masing sebagai anak Tuhan atau orang percaya secara individu, bahkan bagi gereja sebagai anggota tubuh Kristus. Pada pembahasan kali ini tentu kita akan membahas pada area individu, yaitu setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam cerita tentang orang yang lumpuh selama 38 tahun ini, mari kita menggali dan menemukan beberapa hal. Yang pertama, orang ini adalah orang yang sudah sangat lama berada di lingkungan atau lokasi peribadatan atau bait Allah, karena lokasi kolam Betesda itu dekat dengan pintu gerbang domba yang merupakan pintu masuk ke dalam bait suci Allah di Yerusalem. Ini merupakan gambaran tentang umat Tuhan atau orang Kristen yang telah mengenal tentang aktivitas-aktivitas gereja. Namun dikatakan orang ini lumpuh selama 38 tahun lamanya. Meskipun ia berada di lingkungan peribadatan, tetapi kehidupannya begitu memilukan. Kita bisa membayangkan betapa ia sangat terbatas dan hanya dapat hidup dari mengharapkan belas kasihan orang lain, saudara. Betesda sendiri memiliki arti rumah anugerah. Berarti jelas mengapa orang sakit dan menderita berkumpul di situ, yaitu untuk mendapatkan belas kasihan. Bukan hanya belas kasihan, bahkan mereka juga mengharapkan sesuatu yang sepertinya tidak realistis atau supranatural. Yang kedua, namun yang selanjutnya terjadi di hari itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Yang mengejutkan di sini sebenarnya bukanlah soal mujizat yang selanjutnya terjadi saja. Yang mengejutkan di sini adalah Tuhan Yesus ada di situ, namun mereka tidak memperhatikan dan mengenali Dia. Di tempat itu orang-orang hanya sibuk dengan menanti-nanti tanda atau mujizat terjadi, karena dipercaya sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu. Keadaan ini adalah keadaan yang sangat memilukan. Ini pun juga merupakan gambaran kita dan gereja Tuhan saat ini. Seperti tanpa daya kita dan gereja hanya sibuk menanti tanda atau perbuatan mujizat, tapi tidak menyadari dan mengenali kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, betul kita orang Kristen, betul kita ke gereja, betul kita sibuk dengan aktivitas gerejawi, tetapi bisa saja kita tetap tidak berdaya, lemah, menderita, putus asa. Inilah yang disebut dengan mengalami kelumpuhan hidup. Tuhan itu selalu bergerak dinamis. Kita seringkali tidak memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kita berpikir bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang monoton.
kuno dan membosankan, sehingga kita telah membatasi Tuhan bekerja atau berkarya bagi kehidupan setiap kita. Alkitab menceritakan Tuhan Yesus ada di situ. Ia datang dan akan melakukan sesuatu yang baru bagi orang lumpuh ini dengan caranya yang baru, dengan caranya yang unik dan khusus. Itulah sebabnya kita mengerti sekarang bahwa Tuhan mau kita bermigrasi, Tuhan mau kita berpindah dan berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekaranglah waktunya. Kita harus bermigrasi, kita harus melakukan perpindahan, kita harus mengalami perubahan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita bermigrasi? Yang pertama, Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa tempat ini adalah tempat yang dekat dengan pintu gerbang domba, yang merupakan pintu masuk menuju bait Allah. Artinya perpindahan dan perubahan atau migrasi itu harus melalui satu pintu, yaitu pintu gerbang domba yang adalah Kristus. Kristus adalah satu-satunya akses menuju bait Allah. Bait Allah di sini tentunya adalah tempat atau lokasi di mana Allah hadir, tinggal dan bernaung. Tentu saja bait Allah yang dimaksudkan di sini adalah bait Allah yang sejati, yaitu tubuh kita, yaitu hidup kita, yaitu gerejanya. Bukan bangunan bait Allah yang telah dihancurkan 2000 tahun yang lalu, tetapi bait Allah yang dibangun kembali dalam waktu 3 hari, yaitu dengan cara kematian dan kebangkitannya. Bait Allah yang sejati, inilah lokasi yang dituju. Bait Allah yang sejati, inilah posisi yang dituju. Yang kedua, kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus adalah bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Bersikap bangkit, itu berarti berdiri dan mengambil keputusan berani pada hari ini. Putuskanlah hubungan kita dengan tempat yang lama. Putuskanlah hubungan kita dengan hidup kita yang lama. Angkatlah tilammu. Dengan kata lain Tuhan berkata, buang tilammu. Itu berarti kita tidak akan tidur di tempat yang lama lagi. Kita tidak akan terkapar di tempat yang lama lagi. Berjalanlah, itu berarti kita mulai melangkah untuk pergi, berpindah ke lokasi yang baru. Kita harus merubah arah tujuan langkah hidup kita sekarang. Dan yang ketiga, mujizat besar terjadi. Mujizat apakah itu? Mujizat yang telah sangat lama dinanti-nantikan. Mujizat kebebasan dari kelumpuhan hidup. Mujizat yang membawa kita melangkah menuju citra Allah, yaitu menjadi bait kudusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan adalah menjadikan kita bait sucinya, menjadikan hidup kita sebagai tempat tinggal Allah Tuhan kita. Ketika Adam manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan bersuara dan ia bertanya, Adam, di manakah engkau? Pertanyaannya, apakah Tuhan yang Maha Tahu itu tidak mengetahui Adam berada di mana atau bersembunyi di mana, saudara? Tentu Tuhan itu tahu persis lokasi Adam berada di mana. Akan tetapi pertanyaan Allah ini bukanlah tentang lokasi di mana Adam berada, melainkan pertanyaan tentang di mana posisi Adam berada sesungguhnya. Nah, dengan demikian ketahuilah saudara, pertanyaan yang sama ini akan selalu terdengar di telinga hati kita. Pertanyaan di manakah kita berada? Di manakah posisi kita berada sesungguhnya? Apakah kita di pihak Allah? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi anaknya? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi umat tebusannya? Apakah kita ada di dalam kegelapan dan ketakutan? Apakah kita masih membiarkan diri kita tergeletak di tilam itu? Apakah kita masih bersikap kekanak-kanakan, egois, tegar tengkuk, dan masa bodoh? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari semua pertanyaan-pertanyaan itu, maka sesungguhnya Tuhan sedang menanti jawaban kita. Tuhan sedang menanti jawaban saudara. Apakah jawaban saudara? Sebelum saudara menjawabnya, ketahuilah bahwa ia tetap Tuhan yang sama, yang berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tentu saja ketika kita menjawabnya dengan benar, ketika kita meresponi Tuhan dengan benar, maka yang akan terjadi sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang mengagumkan, yang mulia, terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan kehidupan kita yang berkemenangan bersama dengan Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.